itu sendiri. Jadi ketika manajer ini dia tidak buat pendekatan dengan bawahnya, dia tidak akan tahu masalah. Tetapi ketika dia melakukan pendekatan, tahu akan masalah dan dia bisa menyelesaikan itu secara memanggil atau duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Terus yang berikutnya mengawasi dan mengendalikan organisasi, mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan mengendalikannya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah menumbuh kepercayaan diri, menumbuhkan kepercayaan diri karyawan. Artinya bahwa karyawan itu dia tidak pede, tetapi ketika Anda memuji, sebagai seorang manajer Anda memuji, maka karyawan itu akan tumbuh kepercayaan diri dan dia akan memotivasi untuk bekerja, sehingga produktivitas daripada organisasi itu akan menjadi tinggi seperti itu. Terus yang berikutnya meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah ini tanggung jawab yang diberikan itu adalah satu hal yang memang harus dilakukan supaya apa yang dia buat itu baik untuk organisasi dan bisa mendatangkan pendapatan untuk mempertahankan kelangsungan hidup individu itu sendiri. Terus yang kedelapan adalah mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi. Apabila target yang kita sudah lakukan dan biasanya evaluasi itu tiap bulan dilakukan, maka itu akan menjadi baik ke depan terhadap organisasi itu sendiri. Terus yang berikutnya, perkembangan ilmu manajemen. Itu kita lihat ada 3 nanti. Yang pertama adalah teori manajemen klasik. Ini adalah awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Dan kita lihat para pemikir yang terkenal, antara lain Robert Owen, Henry Fayol, Frederick Taylor, dan lain-lain. Mereka melihat bahwa di dalam organisasi itu menjadi monoton dan tidak ada target kerja, dan mereka bekerja itu dari jam 7.30 sampai jam 5. Tapi masalah terjadi dalam organisasi itu tidak habis-habisnya. Maka pemikir-pemikir ini melakukan riset terhadap sebuah organisasi, dan mereka mendapatkan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu kerjaan yang monoton, tidak ada pembagian kerja, tupoksi. Nah ini makanya pemikir-pemikir ini mereka mulai melakukan riset, dan kita adopsi sampai hari ini. Dan kita lihat bahwa kalau 4 fungsi manajemen tidak dijalankan oleh sebuah organisasi, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan bukan saja ilmu manajemen yang mengadopsi hal ini, tetapi semua bidang sekarang sudah mengadopsi itu seperti itu. Nah, kita melangkah berikutnya, pendekatan hubungan manusia. Yang kedua adalah pendekatan hubungan manusia adalah manajemen berfokus pada hubungan manusia, yaitu memberikan perhatian terhadap hubungan terhadap karyawan. Artinya bahwa selama mereka tidak melakukan riset, para pemikir-pemikir itu tidak melakukan riset, mungkin sampai hari ini kita tidak tahu masalah yang ada pada manajemen atau organisasi itu sendiri. Yang mana kita lihat selama ini top manajemen dia berjalan sendiri dan dia tidak pernah memikirkan hak daripada karyawan itu sendiri, contohnya seperti itu. Jadi kerjanya banyak tetapi tidak dibarengi dengan pendapatan yang baik. Nah ini masalah, sehingga produktivitas itu dia mulai menurun. Tetapi ketika pendekatan hubungan manusia ini memberikan perhatian, yaitu dia bekerja dan kita berikan bonus, reward, mungkin habis bulan dia mendapat dia mendapat kerja yang baik, berarti diberikan reward, terus memberikan satu penghargaan, karyawan itu merasa dihargai, dan ketika dia bekerja produktivitas daripada organisasi itu dia akan meningkat. Ini kita lihat hubungan manusia ini paling penting di dalam sebuah organisasi. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi ke frontline manager, ya? Bagaimana dengan karyawan yang ada? Kita duduk bersama-sama, kita mencari mereka punya keluhan-keluhan. Nah itu baru dikatakan dengan manajemen yang baik atau pendekatan hubungan manusia yang baik seperti itu. Itu kurang lebihnya.
Nah, yang ketiga adalah pendekatan manajemen modern, di mana manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan mengalami perubahan yang begitu cepat. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang digital ini pengeluaran besar, tapi pendapatan kita sedikit. Nah, ini juga manajemen juga perlu melihat ini. Karena ketika dia bekerja banyak berarti perlu tanggung jawabnya besar, berarti perlunya hak atau gajinya besar, atau mungkin reward berupa yang lain-lain. Ini perlu dilakukan. Ini manajemen modern. Nah, pendekatan manajemen modern menilai belum menemukan cara tepat untuk mampu merealisasi menangani pada seluruh situasi kebutuhan manusia. Artinya bahwa kebutuhan manusia sekarang ini tidak terbatas, dan mereka mau ingin hari ini sudah dapat motor, tapi mereka besok mau ingin mobil lagi. Nah, ini kebutuhan yang tidak terbatas di era modern seperti ini. Jadi alangkah baiknya kita menyesuaikan dengan perubahan ini. Ketika kita menyesuaikan dengan perubahan ini, maka produktivitas organisasi kita akan meningkat. Yang mana mereka punya tanggung jawab besar, berarti harus diberikan gaji setimpal dengan apa yang mereka kerja. Nah itu yang paling penting. Ini di era pendekatan manajemen modern. Dan pendekatan ini belum sepenuhnya dilakukan oleh semua organisasi. Seperti itu. Nah, kita melangkah berikutnya. Nah, unsur-unsur manajemen yang ada dalam sebuah organisasi, yaitu manusia. Jadi manusia ini penting untuk menggerakkan semua bidang yang ada dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan. Ini penting sekali manusia. Yaitu tadi kita sudah bagi dalam setiap, ada pemasaran, ada keuangan, ada sumber daya manusia, ada operasional. Nah, ini penting. Terus yang kedua adalah uang. Uang ini dia sebagai motor penggerak. Apabila sebuah organisasi bisnis tidak ada uang, maka aktivitas atau segala kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Tapi ada uang, maka kegiatan itu akan berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, material. Material ini adalah bahan baku yang organisasi memilih, ya, kualitasnya baik, maka proses untuk menjadi output, ya, akan mahal. Maka ketika kita distribusi ke pasar, maka kita jual juga dengan harga yang pasti tinggi. Itu contohnya seperti itu. Terus keempat adalah mesin. Mesin ini dulu orang pakai mesin ketik saja, tapi sekarang sudah pakai komputer, dan bahkan sekarang semua kegiatan itu sudah diupload di digital. Nah, ini perlu organisasi juga menyesuaikan dengan perkembangan ini. Nah, terus yang berikutnya adalah metode. Metode ini adalah pendekatan, di mana ketika Anda kemarin menjual offline, tapi sekarang di era pandemi Anda menyesuaikan dan Anda menjual secara online, dan kalau boleh barang-barang pesan itu dipesan dan dibawa ke tempat individu itu berada. Nah, itu adalah pendekatan kalau kita berbicara bisnis. Nah, dan yang keenam adalah pasar. Ketika Anda sudah melakukan proses pembuatan barang, dan barang itu Anda cuman di tempat Anda, nah Anda perlu distribusi, baik itu ke pasar maupun lewat media massa. Nah, ini masyarakat akan mengenal barang tersebut dan mereka akan beli. Jadi unsur-unsur manajemen ini sangat penting, ya, yaitu manusia, uang, material, mesin, metode, dan pasar. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, perkembangan manajemen negara-negara maju, Rusia, Spanyol, Amerika Serikat. Kita lihat, Rusia menganut sistem manajemen yang kuat, terutama pengambilan keputusan pada pemerintah pusat, sama dengan kita seperti itu. Nah, Spanyol menganut manajemen hampir sama dengan Rusia, tetapi apabila demo besar-besaran, maka dia akan berubah seperti itu. Dia akan berubah pada pengambilan keputusan di daerah. Nah,
Kalau di Amerika Serikat menganut manajemen yang dikenal sebagai negara paling demokrasi di dunia dan terbuka. Kalau kita lihat manajemen di sana tidak berpusat, tetapi dia ketika ada masalah teknis, maka mereka rapat bersama untuk mengambil sebuah keputusan itu. Nah, ini Amerika yang paling baik. Kalau saya setuju dengan manajemen seperti ini. Karena ketika masalah yang ada pada kita, nah kita rapat dan kita mengambil keputusan untuk itu. Itu tuh paling efisien dan efektif kalau menurut saya seperti itu. Nah, tapi kalau menurut adik-adik bisa saja berbeda. Nah, kita lihat lagi Cina. Cina merupakan negara yang paling dinamis dalam menerapkan sistem manajemen. Artinya bahwa dia bersama. Kalau kita lihat Cina ini, ya siapa yang tidak dikenal dengan negara yang satu ini? Dia luar biasa. Dia bisa menguasai semuanya. Dia bisa menguasai pasar. Nah, ini kelebihan daripada Cina. Nah, kita lihat Jepang. Jepang adalah atau dijuluki teamwork yang sangat baik. Mereka punya satu kesatuan tim yang bekerja itu sangat baik. Makanya kita lihat mereka sekarang bekerja untuk mereka punya alat-alat yang bekerja sekarang. Nah, ini luar biasa ini kalau kita lihat ini. Ini kalau kita lihat di orang-orangnya bekerja baik dan mereka punya merakit alat-alat untuk mengerjakan sesuatu juga baik. Nah, ini Jepang yang punya kelebihan. Sedangkan untuk negara Jerman memiliki tingkat kompensasi yang tinggi dan pemberian jaminan sosial yang relatif baik. Artinya bahwa apa yang kita kerja di sana, mereka memberikan kompensasi atau semacam reward itu sangat penting ya. Atau negara ini saling memperhatikan hal ini, karena negara ini kalau kita lihat Jerman ini luar biasa, mereka punya kompensasi yang sangat tinggi dan pemberian jaminan sosial. Nah, ini belum dimiliki oleh negara-negara lain, tapi kalau Jerman ini sudah memiliki. Makanya coba Anda lihat di sana semua, kalau kita lihat di era pandemi seperti ini, mereka di sana tenang-tenang saja karena mereka di sana tidak hidup berkumpul, tapi mereka hidup berpisah-pisah. Jadi ketika misalnya ada beberapa keluarga dalam rumah, mereka langsung pisah-pisah. Nah, ini jadi mereka ini patut dicontoh. Berbeda dengan Italia. Italia itu berkumpul sehingga negara yang paling besar untuk mendapat COVID ini adalah salah satu adalah Italia. Kalau kita lihat Jerman ini sedikit seperti itu karena mereka ini tidak hidup berkelompok, tapi mereka ini hidup sendiri-sendiri di rumahnya mereka. Nah, ini luar biasa seperti itu. Nah, untuk berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Perubahan manajemen di era pandemi seperti ini perubahan lingkungan merupakan salah satu upaya dalam mengatur organisasi bisnis yang bukan hanya bersumber dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dan pengendalian. Tetapi diperlukan organisasi cepat beradaptasi dengan lingkungan agar organisasi bisa bertahan hidup. Contoh, perubahan lingkungan membutuhkan pengembangan ide, kreativitas. Artinya bahwa di era pandemi seperti ini, Anda harus mempunyai kreativitas. Agar apa? Anda bisa mendapat pendapatan. Kalau Anda tidak mempunyai kreativitas yang baik, saya berpikir bahwa Anda akan mati atau ketinggalan. Karena kita lihat dari offline terus tiba-tiba ke online. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa distribusi barang ini sampai ke tangan konsumen. Nah, ini perubahan ini perlu dilakukan oleh setiap organisasi bisnis dimanapun mereka berada. Jadi nanti besok ini Anda atau kalian menjadi bisnismen harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Jadi kalau boleh organisasi itu selalu mengupdate informasi baik dari media massa supaya Anda lebih siap untuk menghadapi lingkungan itu. Karena kita lihat bahwa lingkungan ini tidak pasti dan ini akan berbahaya buat kelangsungan organisasi kita.
Jadi bagi organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau pandemi seperti ini, maka dia akan bertahan hidup. Tetapi bagi organisasi yang dia tidak menyesuaikan dengan pandemi seperti ini, dia akan mati seperti itu. Demikian materi ini. Dan saya punya kata bijak untuk Anda, jangan menghabiskan waktu untuk menunggu kapan hidup Anda berubah menjadi eskalator dan membawamu ke atas tanpa adanya usaha. Itu tidak akan pernah terjadi. Anda harus melangkah ke atas dan meniti tangga itu sendiri. Dan pada akhirnya Anda akan sukses. Demikian, semoga materi ini menjadi edukasi yang baik dan bermanfaat bagi adik-adik dimanapun kalian berada. Terima kasih.